Halo, 大家好，我是李老师。Hari ini kita akan mempelajari dua materi terakhir sebelum UAS karena beberapa waktu kemarin ada libur untuk kelas A sehingga ada dua materi yang tertinggal. Nah, di sini Lausha akan langsung membahas mengenai materi ya yang ke-11 yaitu mengenai 结构助词三个的结构助词的 de tapi di sini ketiganya kita akan baca te. Nah, yang pertama adalah kita menyebutnya dia dengan pai, shao, te. Karena Hanzi ini terdiri dari dua karakter ya, yang depan dan yang belakang. Nah, karakter yang di depan itu adalah huruf pai, karakter yang kedua adalah shao, kemudian huruf ini kita sebut pai shao te, di mana te yang ini menyatakan kepemilikan. Nah, dia bisa digunakan yang pertama dengan mingzi atau taizi. 中国的历史 sejarah Tiongkok. 玻璃的花瓶 vas bunga dari kaca. 我的书 buku saya, buku milik saya. 别人的意见 saran orang lain atau masukan dari orang lain. Nah, silahkan buat contohnya nanti di sini. Kemudian yang kedua dapat digunakan dengan dongci atau xingrongci. Kata kerja dan kata sifat. 洗的衣服还没有干. Baju yang dicuci belum kering. 游泳的季节又到了. Musim berenang datang lagi. 幸福的生活 kehidupan yang bahagia. 地道的普通话 bahasa Mandarin yang sangat fasih, bahasa Mandarin yang sangat lancar. Di sini kata 地道 artinya fasih atau lancar, di mana kondisinya adalah seorang pembelajar bahasa kedua, dia bisa menggunakan bahasa kedua tersebut dengan sangat baik. Jadi contohnya seperti kita sedang belajar bahasa Mandarin, kemudian kita bisa mengucapkan bahasa Mandarin dengan fasih, lancar, dengan nada dan pelafalan yang benar. Nah, itu dapat dikatakan bahwa 我们的汉语 atau 我们的普通话很地道. Sehingga pada konteks ini bisa kita gunakan kata-kata 地道nya di depan ya. 地道的普通话. 普通话 adalah bahasa Mandarin. Biasanya di Zhongguo sana, Zhongguoren sering menggunakan istilah ini, 普通话, yaitu sama dengan Hanyu. Silahkan dibuat juga contohnya di sini ya. Kemudian yang ketiga, 各种词组, yaitu dengan berbagai macam kelompok kata. Sehingga pai shao de ini bisa digunakan beragam dengan mingzi, taizi, dongci, xingrongci, dan 各种词组。比如说，开往上海的火车 kereta api menuju Shanghai. 我对这个问题的看法 pandangan saya terhadap permasalahan ini. Pandangan saya terhadap pertanyaan ini. 昨天刚买的黑裤子 celana berwarna hitam yang baru dibeli kemarin. Jadi di sini tidak berpatok harus menggunakan dongci, harus menggunakan xingrongci, tidak, tapi boleh menggunakan 各种词组 dengan beberapa kelompok kata. Jadi untuk penggunaan pai shao de ada 3 kategori. Silakan bisa dibuat contohnya. Nah, jika ada kesulitan, boleh mengikuti pola contoh yang sudah ada dan bisa diubah diganti kata kerjanya, kata sifat, kata benda, dan lain sebagainya. Asalkan masih dalam koridor yang tepat. Kemudian akan beralih ke kata yang kedua. Jadi kata ini bisa dibaca ti, bisa dibaca te, tetapi dalam konteks ini kita bacanya te ya, 同学们. Nah, untuk te yang kedua ini kita sebut tu ye de. Tu
tu ye de. Karena juga terdiri dari dua karakter dalam satu huruf ini, karakter yang depan adalah huruf tu dan karakter yang kedua adalah ye, sehingga untuk membedakan te-nya yang mana kita sebut tu ye de. Tu ye de di sini menyatakan cara. Menyatakan cara. Fungsi yang pertama dapat digunakan dengan fuzi, dengan beberapa kata bantu. 天气渐渐的暖和起来了。天气渐渐的暖和起来了。Cuacanya perlahan-lahan berangsur-angsur mulai hangat, mulai berubah menjadi hangat. 真倒霉，白白的跑了一天，什么收获也没有。真倒霉，白白的跑了一天，什么收获也没有。Taomei di sini adalah sial atau kurang beruntung. Pai pai de di sini tidak menunjukkan warna. Pai di sini menggambarkan sesuatu yang kita lakukan dengan sia-sia. Contohnya, pai cu, pergi dengan sia-sia. Pai lai, datang dengan sia-sia. Pai zuo, mengerjakan dengan sia-sia. Tidak ada hasilnya, tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga pada konteks kalimat ini, pai pai de pao le yi tian, sia-sia sudah berlari-lari seharian, 什么收获也没有，收获 achievement, pencapaian atau hasil. Sehingga dalam kalimat ini yang dimaksud adalah bahwa si pembicara ini dia merasa sangat sial, tidak beruntung pada hari itu karena dia sudah berlari-lari seharian. Maksudnya di sini dia mengerjakan sesuatu hal gitu ya, untuk mencari atau mencapai sesuatu, tetapi ternyata tidak ada sedikit pun hasil, tidak ada sedikit pun pencapaian yang dia dapatkan. Ingat, di sini pai bukan menunjukkan warna putih ya, tetapi menyatakan sesuatu hal yang dikerjakan dengan sia-sia atau tidak ada hasilnya. Sehingga di belakang kata pai diikuti dengan kata kerja. Seperti contoh ini. Kemudian untuk fungsi yang kedua, pada tu ye de di sini adalah shuang yin jie, xingrong ci. Shuang di sini berarti double, dua. Yin jie, shuang yin jie. Atau kata sifat, xingrong ci, kata sifat yang diulang. Nah, ini ada contoh yang tepat yang dimaksudkan adalah yang kedua. Tapi saya akan tetap bacakan contoh yang pertama. 你们应该合理的安排时间。你们应该合理的安排时间。合理 masuk akal, make sense. Kalian seharusnya mengatur waktu dengan make sense, dengan masuk akal, dengan tepat. Maknanya seperti itu. Bukan jam 2 malam tidur, jam 10 pagi baru bangun. Nah, itu tidak mengatur waktu dengan masuk akal, dengan baik. Kira-kira contohnya seperti itu. Kalimat yang kedua, 他每天都高高兴兴的去上班。高高兴兴的。Di sini ada kata sifat yang bisa diulang. Contoh lagi yang lain, 开开心心，漂漂亮亮， dan lain-lain. Silahkan digali lagi, dibaca dan dicari di berbagai buku pelajaran yang dimiliki untuk menemukan kata sifat yang dapat diulang seperti ini untuk dijadikan contoh kalimat. 好的，接下来呢， fungsi yang ketiga juga sama dengan pai shao de, yaitu bisa diikuti dengan kejong cizu, dengan berbagai macam jenis atau kelompok kata. Untuk tu ye de boleh diikuti dengan pola ini ya, diperhatikan. 他们又说又笑地走了进来。他们又说又笑地走了进来。Mereka sambil berkata sambil tertawa berjalan masuk.
服务员很客气地说了声对不起。服务员很客气地说了声对不起。Pelayan dengan sungkan berkata 对不起。好的，第三个句子，他面带微笑地向大家挥着手。他面带微笑地向大家挥着手。好，在这里呢，他面这个意思就是 wajahnya 带微笑 membawa senyum dengan membawa senyum 挥着手 melambai-lambaikan tangan kepada seluruh orang. Wajahnya sambil tersenyum, wajahnya sambil membawa senyum, terukir senyum, melambaikan tangan kepada orang-orang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa tu ye de diikuti dengan tongci. Tongci diletakkan di depan. Jadi, verb-nya dulu, kemudian diikuti dengan te di belakangnya. 好的，那我们继续看。哦，不好意思，老师说错了。我的意思就是，kata sifatnya terlebih dahulu, adjektif, ditambah te, tu ye de, ditambah te ini, kemudian baru diikuti tongci. Sedikit koreksi ya, karena menyatakan cara untuk melakukan atau mengerjakan tongci-nya ini seperti apa. Dia dilakukan dengan seperti apa. Ada banyak sekali contohnya. Di sini tidak saya jabarkan satu persatu, tapi silahkan dicari contoh-contoh kalimat yang sesuai untuk digunakan dengan tu ye de. 好，最后一个yang terakhir adalah kita baca te juga, tetapi te di sini adalah kan ada 3 yang mana ya yang akan digunakan untuk membedakannya kita sebut 双人的 ada 白勺的 tu ye de dan 双人的 jadi untuk membedakan saja tapi ketika di dalam kalimat cukup dibaca te. Nah, te ini pada fungsi yang pertama, 肯定形式, bentuk yang pasti. Dia terdiri dari 2, yaitu menyatakan 程度, tingkatan, dan 状态. Proses, ekspresi, perubahan, atau sebuah kondisi. 他女儿长得非常漂亮. 他女儿长得非常漂亮. Kata ini kita baca zhang digunakan untuk mendeskripsikan postur tubuh seseorang, penampilan seseorang. Jadi ketika kita ingin mengatakan seseorang itu memiliki tampilan atau postur yang menarik, yang cantik, kita bisa menggunakan kata zhang. 她女儿长得非常漂亮. Anak perempuannya sangat cantik. Meskipun di dalam bahasa Indonesia kita dapat mengucapkan sesederhana itu. Tetapi di dalam bahasa Mandarin harus menggunakan pola kalimat ini. 她跳舞，你们看，跳得棒极了。她跳舞跳得棒极了。Dia menarinya hebat sekali. 好，那你们看一下这个句子。Harus diikuti dengan tongci. Kemudian setelah tongci adalah 双人的. Harus ada tongci. Sehingga ketika menggunakan kata 跳舞, kita ulang lagi kata 跳-nya. Karena 跳-nya di sini dia kedudukannya sebagai tongci. Sehingga teman-teman harus mengulang lagi 跳舞跳的. Nah, boleh tidak jika langsung menggunakan 跳 saja? Tentu boleh. Bagaimana kalimatnya? Menjadi seperti ini. 他跳得棒极了.
Tetapi kalau hanya nya saja tidak bisa, karena di sini dia sebagai pinyu atau objek, bukan sebagai tongzi. Karena peraturannya adalah atau ketentuan dari tata bahasanya adalah kata kerja terlebih dahulu, kemudian di belakangnya diikuti dengan te, dan di belakangnya diikuti dengan kata tingkatan. 很漂亮，非常漂亮，棒极了，很棒, dan lain sebagainya. Kemudian contoh berikutnya menyatakan sebuah keadaan, sebuah kondisi, sebuah perubahan seperti ini. 他急得脸都红了。他急得脸都红了。急 di sini adalah 着急, tergesa-gesa, terburu-buru, nervous. Dia terburu-buru, tergesa-gesa atau sedang nervous sehingga 脸都红了, wajahnya sampai memerah. Kita bisa menggunakan kata-kata yang hampir serupa, kalimat yang hampir serupa, misalnya dia ketakutan sampai wajahnya pucat. Misalnya. Kemudian yang keempat, 大家笑得直不起腰来。大家笑得直不起腰来。Mereka tertawa terbahak-bahak maksudnya. Mereka tertawa terbahak-bahak sampai yao ini adalah pinggang sebetulnya. Pucila itu kan tidak berdiri. Jadi mereka terbahak-bahak. Kalau orang tertawa terbahak-bahak biasanya posisinya tidak mungkin tegap badannya. Mungkin sedikit membungkuk, memegang perutnya, sehingga ini adalah untuk mengekspresikan kondisi seperti itu. Bagian yang berikutnya adalah untuk menunjukkan kalimat negasi atau negatif. Jadi, lawan kata dari contoh kalimat sebelumnya. 他女儿长得不漂亮. Hampir sama, hanya di sini bentuk kalimat positif diikuti kalimat tingkatan, 非常, 很, dan lain sebagainya. Di sini diikuti dengan kata bu. 他跳舞跳得不好. Ketentuannya masih sama, harus ada kata kerja. Sehingga kita simpulkan bahwa pai shao de adalah menyatakan kepemilikan. Atau dia bisa menjelaskan mingzi, kata benda, menjelaskan orang, menjelaskan kepemilikan. Kemudian untuk tu ye de menyatakan cara. Cara untuk melakukan sesuatu. Dengan cepat, dengan lambat, dengan senang, dengan bahagia. Kemudian te yang terakhir yaitu shuang ren de untuk mengekspresikan sebuah tingkatan, level, atau sebuah kondisi tertentu. Sehingga ada 3 ini ya. Ada saya tidak membahas PR di sini, saya akan langsung melanjutkan di topik yang terakhir ya, Tongshemen, yaitu ada di topik yang ke-12. Dongtai Zhuci, yaitu kata bantu le, zhe, dan guo. Le, zhe, dan guo ini semuanya adalah kata bantu. Biasanya dia ditambahkan pada bagian kata bagian belakang kata, frasa, atau kalimat. Sehingga fungsinya itu untuk memperjelas makna dari kata, frasa, atau kalimat tersebut. Untuk memperjelas makna. Seperti yang kita tahu, le di sini digunakan untuk menggambarkan sebuah kejadian yang sudah terjadi. Tetapi ada hal yang harus teman-teman perhatikan. Le berbeda apabila posisinya dalam suatu kalimat itu berbeda. Nah, pada konteks ini kita akan berpatokan pada rumus ini. Ada 2 kata kerja di dalam satu kalimat. Saya mulai dengan contoh yang paling sederhana. 我吃饭了. 我吃饭了. Saya sudah makan. Kita akan memulai contoh kalimat yang menggunakan rumus. Terdiri dari 2 kata kerja. 我吃了饭就去找你们. Kata kerja yang pertama adalah 吃.
kemudian diikuti dengan le. Objeknya di sini adalah fan. Kemudian verb yang kedua adalah去. Kebetulan ada dua ya, 去找你们, pergi, mencari kalian. Kita lihat di sini penjelasannya, teman-teman bisa menyimak sambil membaca buku masing-masing ya. Le pada kalimat 1 menandakan bahwa kegiatan 吃饭 itu sudah berakhir. Sedangkan pada kalimat kedua adalah pengandaian setelah kegiatan 吃饭, saya akan pergi mencari kalian. Nah, ini bedanya. Jika pada kalimat pertama mengindikasikan sudah terjadi di masa lalu, maka pada kalimat kedua itu berbeda. Dia bukan kejadian yang sudah terjadi, tetapi baru pengandaian. Belum terjadi. Bagaimana maksudnya? Saya kembali ke atas dulu. 我吃了饭就去找你们. Kalau setelah saya selesai makan, saya akan mencari kalian. Kalau saya sudah selesai makan, saya akan mencari kalian. Dia belum mengindikasikan kondisi yang sudah terjadi. Nah, dalam konteks kalimat ini bisa diikuti ju atau zai. Sehingga maknanya adalah aktivitas kedua itu dikerjakan setelah aktivitas pertama sudah selesai dikerjakan atau sudah terjadi. Contohnya, kembali pada contoh kalimat yang sama, 我吃了饭就去找你们. 我吃了饭就去找你们. Aktivitas yang pertama adalah 吃饭. 对吧? 吃了饭. Kita tulis di sini 吃饭. Aktivitas yang kedua, kita boleh tulis lengkap 去找你们 atau teman-teman boleh tulis 找你们. Atau kita sepakat tulis lengkap saja ya, 去找你们. Nah, begitu juga berlaku untuk kalimat-kalimat yang lain. Silakan dicari activity yang pertama dan kedua dalam konteks kalimat ini dan buatlah contohnya. Cukup mudah ya untuk yang pertama. Yang kedua adalah je. Dia juga kata bantu. Nah, maknanya apa? Bahwa aktivitas atau kondisi itu sedang berlangsung, sedang terjadi saat itu juga. Bukan pengandaian, bukan juga masa lampau. Verb 1 adalah cara untuk melakukan verb 2. Atau dapat dikatakan juga verb yang pertama adalah keadaan saat melakukan verb yang kedua. Jadi posisinya adalah verb 1, je, dan verb 2. 他笑着介绍自己. 他笑着介绍自己. Dia sambil tersenyum memperkenalkan diri. Atau dia sedang memperkenalkan diri sendiri sambil tersenyum. Sehingga verb 1 atau activity yang pertama adalah xiao. Dan activity yang kedua adalah 介绍. 介绍自己. 好的, ada contoh kalimat yang lain. Silahkan dituliskan activity yang pertama dan kedua, kemudian buatlah contoh kalimat yang lain. Bagian yang terakhir adalah guo. Untuk menekankan sebuah pengalaman yang pernah pembicara lakukan. Atau teman-teman lakukan ya di sini ya. Yang sudah pernah dilakukan. Dapat digunakan dengan tongzi. Tongzi di belakangnya diikuti guo dan 形容词 adjective, kata sifat. 我受过 Saya sudah pernah 瘦 kurus. Coba teman-teman boleh jawab untuk yang nomor 1 ini, dia yang tongzi atau yang 形容词. Kalimat nomor 1 ini 过 diikuti 动词 atau 形容词. Boleh nanti dituliskan di kolom komentar ya. 好，第二个句子，安娜看过这部电影。看过 sudah pernah melihat film ini. 马克吃过麻辣烫.
Nama salah satu makanan di Tiongkok sudah pernah makan. Jadi sudah pernah gitu ya maknanya. Kemudian untuk kalimat tanya, 你看过这本书吗？或者我们也可以说你看过这本书没有？ Yang pertama, apakah kamu sudah pernah membaca buku ini? Yang kedua, kamu sudah pernah membaca buku ini belum? Kalau sudah, 我看过. Kalau belum, 我没看过. 好，最后一个句子，你听过这个消息吗？我没听过。Menyatakan pengalaman yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah dialami. Jadi untuk topik 11 dan 12 saya jadikan satu ya, Zhongshuemen. Nah, untuk soal latihan silahkan dikerjakan, diisi sesuai dengan materi kita dan ada juga pendalaman materi. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Boleh dikerjakan di buku. Cukup banyak ya, teman-teman tidak perlu menyalin. Silahkan bisa dituliskan di buku tata bahasa ini. Kemudian nanti difoto dan dijadikan PDF, teman-teman kumpulkan di Spada. Hada, kita belajar hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Untuk informasi lain yang lebih lengkap akan saya bagikan di Spada dan juga di grup WhatsApp. 好的，谢谢大家，我们下课再见。